Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, di tahun ajaran baru, 3 sekolah dasar negeri di Kabupaten Blitar tidak mendapatkan siswa baru. Hal ini diduga lantaran tidak ada potensi siswa atau anak yang memasuki usia 6-7 tahun di kawasan sekitar sekolah. Ruang kelas 1 di SD Negeri 4 Kalimanis, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar sepi karena tak ada siswa. Ruang kelas ini, saudara, kosong tanpa ada kegiatan belajar mengajar siswa baru. Kepala sekolah mengaku penyebab sekolah tidak mendapatkan siswa baru lantaran letak geografis sekolah berada di pegunungan. Selain itu, berdasarkan data kependudukan di dusun tersebut, saat ini memang sudah tidak ada lagi anak-anak yang memasuki usia matang sekolah, yakni 6 hingga 7 tahun. Pihak sekolah telah berupaya untuk melakukan penjaringan dengan mendatangi TK di dusun lain namun belum berhasil. Tak hanya di SDN 4 Kalimanis di Blitar, 2 SD lain yakni SDN 3 Ringin Rejo Wates dan SDN 5 Sumberboto Wonotirto juga tidak mendapatkan siswa baru. Di SDN Kalimanis 4, memang sementara ini kami belum mendapatkan siswa baru kelas 1 karena apa? Penyebabnya TK yang ada di Dusun Tunggorono, ada 3 lembaga TK itu kelas B-nya kosong sehingga tidak meluluskan kelas B. Oleh karena itu kami, SD kami akhirnya tidak mendapat siswa baru. Itu ya mungkin karena perkembangan atau pertumbuhan jumlah penduduknya sedikit ya Mas, mungkin itu. Saudara, 3 sekolah dasar negeri di Kabupaten Blitar tidak mendapatkan siswa baru karena sejumlah kondisi. Lalu, seperti apa gambaran fenomena ini di lapangan dan apa langkah antisipasi serta kebijakan dari Dinas Pendidikan mengatasi hal ini? Sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom, ada Pak Agus Santosa, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Selamat siang Pak Agus, terima kasih untuk waktunya di Kompas Siang hari ini. Selamat siang, Mas Biji. Jadi Pak, tadi kita lihat di berita ada 3 SD yang tidak mendapatkan siswa baru. Nah, kalau dari temuan dari Dinas Pendidikan ini seperti apa Pak? Mengapa muncul situasi yang seperti ini? Pertama, karena kondisi geografis, ya, 3 sekolah tersebut terletak memang di dusun yang terpisah dari dusun yang lain. Dan yang kedua, dari sisi potensi anak yang matang usia sekolah, yaitu lulusan TKB yang siap masuk ke sekolah SD kelas 1 ini memang tidak ada di dusun tersebut. Itu, jadi temuannya geografis dan memang potensinya tidak ada untuk tahun ini. Berarti soal potensi itu memang sudah ada pendataan soal demografis di sana, bagaimana soal usia itu ya Pak, atau seperti apa? Iya, tidak dibuktikan dengan tidak adanya lulusan TK, meskipun di sana ada beberapa TK, tapi untuk kelas B-nya tidak ada. Oke, jadi selanjutnya kira-kira apa yang akan dilakukan Pak oleh Dinas Pendidikan? Apakah akan ada apa seperti regrouping atau seperti apa Pak? Jadi kalau soal regrouping tentu itu salah satu opsi. Tapi kalau kita melihat lapangan, Mas ya, kalau melihat lapangan di 3 sekolah tersebut, pertama potensi untuk kelas TKA, insya Allah tahun depan ini masih ada untuk anak-anak yang sekolah di sekolah tersebut. Terus yang kedua, kita harus memperhatikan juga geografis. Kalau misalkan di sana di regroup, nah tentu bagaimana dengan anak-anak nanti sekolah, kan lokasinya itu kan juga terpisah dari dusun yang lain. Kalau kita regroup nanti malah anak-anak tidak bersekolah, kan gitu. Jadi tentu regroup salah satu alternatif, cuma harus kita kaji terlebih dahulu aspek sosial demografisnya, aspek yang lain-lainnya, sehingga tetap ada jaminan bagi anak untuk dapat melaksanakan pendidikan. Itu. Baik Pak, tapi memang di sekitar sana, di daerah tersebut memang tidak ada sekolah swasta begitu ya Pak? Jadi tidak ada. Oke, jadi yang di Kalimanis dan Sumberboto tidak ada sekolah yang lain, hanya satu itu. Jadi penyebabnya memang bukan karena orang tua memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, tapi memang tidak ada
siswa saja gitu, tidak ada potensi siswa di sana ya? Ya, di apa kasus itu, studi kasus itu yang ada di Kalimanis dan Seberkota itu tidak ada sekolah yang lain, hanya itu. Oke, lalu selanjutnya Pak, kalau misalnya di apa namanya di sekolah eh, negeri ini yang potensi seperti ini ditemukan juga di daerah-daerah yang lain di Blitar. Kalau yang di tempat lain potensi seperti itu ada, cuma ada banyak. Yang terbanyak saat ini adalah potensi murid minim karena memang persaingan dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, terutama sekolah-sekolah yang berada di perkotaan, Mas. Baik, ini kan 3 kasus di SD negeri ini adalah mereka yang memang tidak mendapatkan siswa sama sekali. Tapi apakah ada juga yang di sekolah negeri lain di Blitar yang ada muridnya tapi memang tidak banyak begitu, 1, 2 atau kurang lah begitu Pak? Ada. Jadi Oke. ada yang muridnya minim ada. Nah itu Ada masih. baik, itu faktornya seperti apa Pak? Apakah juga dievaluasi atau sudah diteliti di sana oleh Dinas Pendidikan? Itu kalau kasus yang berada di kota ini tentu karena sekarang pilihan sekolah makin banyak, warga punya kesempatan, punya hak untuk memilih sekolah, dan faktornya ya karena persaingan. Kalau menurut saya ini persaingan dengan sekolah-sekolah yang lain. Baik, kalau ini persaingan berarti kan sekolah negeri juga perlu mengembangkan dirinya untuk bisa bersaing dengan dengan sekolah swasta. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait ini untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan setidaknya bangunan yang lebih bagus begitu biar dilihat orang tua murid bahwa sekolah ini menarik untuk siswanya bersekolah di sana atau muridnya bersekolah, anaknya bersekolah di sana. Jadi sebelum ke sana, Mas, ya, juga mungkin ada faktor yang berpengaruh, yaitu tren jumlah murid yang masuk sekolah kelas 1. Jadi kalau dibandingkan tahun lalu, kalau tahun lalu itu data ada 10 ribuan, sekarang ini sekitar 9.400-an. Jadi ada tren menurun jumlah peserta didik yang masuk ke sekolah dasar. Dari sisi kualitas, tentu kita berupaya meningkatkan. Pertama, dari sisi sarana prasarana, kita mencoba meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kita melalui berbagai program, melalui usulan revitalisasi dan ataupun rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dari Bapak Ibu gurunya. Peningkatan kualitas ibu gurunya dan pemerataan tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Itu, Mas. Baik, kalau untuk rencana jangka panjang, kalau misalnya masih kurang siswa ini, akan seperti apa, Pak? Tentu opsi paling mungkin kan kalau memang tidak ada murid dan muridnya hanya minim, tentu si jangka panjangnya adalah regrouping, jadi grup sekolah-sekolah yang berdekatan dan tapi tanpa tetap menjamin anak-anak yang ada di lingkungan situ dapat bersekolah dengan layak dan mudah. Baik, terima kasih Pak Agus untuk waktunya di Kompas Siang hari ini. Selamat bertugas kembali Pak Agus, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Oke, terima kasih, sama-sama. Saudara, kita ke sorotan lain, saudara. Suasana unik dan haru warnai masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 8 Makassar, Sulawesi Selatan. Siswa baru membasuh kaki orang tua mereka untuk meminta restu belajar di jenjang SMA. Tangisan pecah siswa baru mewarnai akhir masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 8 Makassar. Pihak sekolah menghadirkan orang tua siswa baru dan mewajibkan siswa membasuh kaki ayah dan ibunya. Siswa membasuh kaki ibu dan ayahnya, memohon maaf dan meminta restu untuk belajar di SMA.
Momen ini juga memberikan kesempatan bagi orang tua menunjukkan rasa sayang kepada anak mereka dan memberikan doa terbaik untuk menjalani masa sekolah. Semoga anak saya ke depannya bisa lebih berbakti kepada orang tuanya dan saya, karena ini kan momennya untuk orang tua mengikhlaskan, memberikan ridho kepada anaknya untuk memulai belajar di SMA 8. Jadi saya berharap anak-anak kami semua, orang tuanya meridhoi untuk sekolah di sini. Semoga cita-citanya dapat tercapai. Menurut pihak sekolah, prosesi basuh kaki orang tua adalah cara sekolah mendekatkan orang tua dan anaknya sebelum menjalani masa belajar di sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah dan setiap tahun kami lakukan adalah membasuh kaki orang tua. Kegiatan ini diharapkan bahwa yang pertama kita mau mendekatkan hati ke hati antara orang tua dan siswa. Kedua, kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada keberhasilan, kesuksesan yang bisa diraih oleh seorang anak tanpa restu dan ridhonya orang tua. Diharapkan dengan kegiatan ini, para siswa akan lebih mengerti kasih sayang dan arti cinta kasih orang tuanya, sehingga siswa terhindar dari kenakalan remaja dan fokus dalam belajar. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, usai jeda kami punya informasi, antrean di sejumlah SPBU di Medan terpantau masih panjang. Meski begitu, antrean terlihat mulai terurai dibanding beberapa hari terakhir. Ada juga sorotan memasuki musim kemarau sejumlah wilayah di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta krisis air bersih. Warga mengaku pasokan air PDAM terbatas sehingga harus bergantian mengambil air hanya 1 kali dalam sepekan.